ketiga, di mana kita akan melakukan ibadah online yang kedua kali. Namun tidak mengurangi hikmat kita, kekuatan kita, terlebih mata hati kita tertuju melalui ibadah online pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kita Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah online ini dalam Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang tidak Tuhan nyatakan pada pagi hari ini dalam ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Setiap kami anak-anak yang Tuhan pakai untuk melayani, setiap jemaat-jemaat-Mu yang ambil bagian untuk mengikuti ibadah online di rumah pribadi Tuhan. Oleh sebab Tuhan gerakan terjadi atas kami semua Tuhan. Melalui ibadah online ini kami rindu Tuhan nyatakan sesuatu yang ajaib, mujizat Tuhan nyatakan bagi keluarga demi keluarga yang hadir yang mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap pelayanan kami, berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur di depan Tuhan apapun yang terjadi di masa pandemi pada saat ini, kita selalu bersyukur karena Tuhan masih memakai kita, berikan kekuatan bagi kita, kesehatan bagi kita, keselamatan bagi kita. Mari kita rendahkan diri di depan Tuhan. Banyak yang dapat kita alami, banyak yang dapat kita perbuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah jangan tunda panggilan Tuhan. Jangan tunda panggilan Tuhan. Barusan kita membaca tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang dipanggil tertulis yang barusan kita baca adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dan kita melihat barusan Tuhan memanggil keempat muridnya ini di tepi danau. Karena keempat orang ini adalah penjala ikan. Saudaraku, tema kita ini mengatakan jangan tunda panggilan Tuhan. Kita melihat Tuhan memanggil murid-muridnya ini melalui mujizat. Kita tahu bahwa para murid ini semalaman mereka menjala ikan tetapi tidak mendapatkan ikan. Dan waktu Tuhan Yesus hadir di sana, Dia berkata, "Tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam." Dan para murid ini berkata, "Karena Tuhan yang menyuruh, aku akan menebarkan jalaku." Mereka menuruti perintah Tuhan Yesus. Dan keajaiban terjadi di mana mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Melalui keajaiban ini, calon-calon murid Tuhan Yesus ini melihat bahwa terjadi mujizat. Jadi mereka dipanggil melalui keajaiban, saudara. Melalui mujizat, yaitu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Cara Tuhan memanggil seseorang berbeda-beda. Kita melihat memanggil para murid ini melalui mujizat yang diberikan, yaitu dengan ikan, mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, cara Tuhan memanggil seseorang, saudaraku, tentunya berbeda-beda, ya. Ada yang dipanggil Tuhan pada saat dia jatuh dalam dosa. Tuhan berbicara kepadanya untuk kembali ke jalan Tuhan agar bertobat dari dosa tersebut. Itulah cara Tuhan memanggil seseorang. Tapi ada juga cara yang lain, yaitu saudaraku melalui sakit penyakit. Pada saat seseorang mengalami sakit penyakit, Tuhan berbicara kepadanya
untuk datang kepada Tuhan, lebih mendekat, lebih taat, dan lebih setia kepada Tuhan. Itulah cara Tuhan memanggil seseorang melalui sakit penyakit. Tapi ada juga cara Tuhan memanggil seseorang melalui penderitaan yang dialami. Pada saat dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, Tuhan berbicara kepadanya untuk datang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dan pada saat seseorang itu menerima atau mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus memanggil muridnya ini dikatakan, ikutlah aku. Dan para murid ini saudaraku kita melihat tanpa berpikir panjang, tanpa berdialog, tanpa pamit kepada orang tuanya atau keluarganya, mereka langsung merespon panggilan Tuhan, ikutlah aku. Mereka langsung merespon dengan meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, dikatakan juga meninggalkan orang tuanya, lalu mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil mereka, dikatakan agar akan dijadikan menjadi penjala manusia. Mereka adalah penjala ikan yang dipanggil oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan, dan mereka akan dijadikan penjala manusia. Itulah cara Tuhan memanggil para murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara berkata, saya tidak tahu kapan Tuhan memanggil saya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan, saya saksikan bahwa Tuhan memanggil saya melalui pembacaan buku yang sangat menyentuh hati saya, yaitu Hati Manusia. Waktu saya membaca buku itu, akhirnya saya sadar siapakah diri saya. Dan saya katakan, saya datang kepadamu Tuhan Yesus. Saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa dan saya minta ampun, minta disucikan darah Yesus dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Disitulah terjadi perubahan dalam hidup saya menjadi manusia baru. Pada saat saya mengalami menjadi manusia baru, saya mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya dengan berkata, begitu banyak orang-orang yang Kristen KTP belum mengalami kelahiran baru. Dan pada waktu itu hati saya bergetar. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap membawa mereka kepadamu. Aku siap membawa orang-orang yang Kristen KTP seperti saya dulunya. Saya akan bawa mereka kepadamu. Itu saya katakan kepada Tuhan. Dan saya terima panggilan itu saudaraku tanpa bersoal jawab. Dan saya lakukan apa yang Tuhan ingatkan, sentuh bagi saya. Dan saya puji Tuhan dipakai oleh Tuhan banyak membawa orang-orang Kristen KTP sehingga mengalami kelahiran baru di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya. Jikalau selama ini saudara kurang memahami bagaimana cara Tuhan memanggil saudara, bagaimana cara Tuhan menyentuh hati saudara, ayo mari kita ingat-ingat kembali. Bisa jadi Tuhan memanggil kita melalui KKR, melalui khotbah yang kita dengarkan, melalui saat teduh yang kita ikuti, yang kita renungkan, dan juga melalui membaca buku rohani, melalui merenungkan firman Tuhan secara pribadi, ataupun melalui ajakan daripada hamba Tuhan.
Tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya peka terhadap panggilan Tuhan. Jangan mengeraskan hati, jangan mengabaikan panggilan Tuhan, jangan menunda pada saat Tuhan menyentuh hati saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk boleh taat dan setia kepadanya. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk setia melayaninya. Tapi apakah saudara meresponinya dengan baik? Atau mengabaikan panggilan itu? Atau menunda? Seperti tema kita dikatakan jangan menunda panggilan Tuhan. Pada saat Tuhan menyentuh hatimu, jangan mengeraskan hati. Ayo datang kepadanya bertekuk lutut. Akui kekeliruanmu selama ini. Datang kepadanya apa yang diajak oleh Tuhan. Ayo mari kita lakukan di hadapannya. Kalau Tuhan menyentuh hati saudara dan saya untuk ambil bagian dalam pelayanan, ayo kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Ayo kita melayani Tuhan dengan potensi yang ada pada kita. Ayo kita melayani Tuhan dengan materi yang Tuhan berikan bagi kita. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan menyentuh hati saudara, mungkin selama ini sudah jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan menyentuh dan Tuhan memanggil, ayo kembali ke jalan Tuhan. Mari saudaraku, kita terima panggilan itu dengan segenap hati. Dan kita ikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk kembali ke jalannya, taat kepadanya, melakukan perintahnya, ayo kembali ke jalan Tuhan. Jangan menunda, jangan mengeraskan hati, jangan mengabaikan panggilan Tuhan, sentuhan Tuhan dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memanggil saudara dan saya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Secara khusus pada saat ini, panggilan Tuhan untuk kita ambil bagian secara materi untuk pembangunan pastori kita. Jangan kita tunda, saudara. Jangan kita abaikan. Ayo kita terima panggilan itu, kita terima ajakan itu, kita dengarkan dan kita ikuti ajakan Tuhan terhadap kita. Jangan menunda, saudara. Kalau Tuhan menyentuh hati kita untuk ambil bagian dalam pembangunan pastori, ayo kita ambil bagian, saudara. Jangan katakan biarlah hanya orang lain, aku tidak perlu. Jangan, saudara. Jangan mengabaikan suara Tuhan. Jangan mengabaikan sentuhan daripada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita, menggetarkan diri kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, dalam persembahan untuk pembangunan pastori kita. Ayo mari kita bergerak. Mari bergerak. Jangan berdiam diri, jangan mengeraskan hati. Yang paling bagus kita belajar dari para murid ini, saudara. Mereka tidak pulang dulu ke rumahnya, berembuk dulu dengan semua anggota keluarganya. Bagaimana apakah saya mengikuti ajakan daripada Sang Mesias ini mengajak saya menjadi penjala manusia? Mereka tidak melakukan itu. Padahal para murid ini, saudaraku, calon murid ini, kalau orang yang suka berdalih, rembukan dulu dengan keluarganya. Nanti penghasilan keluarganya dari mana kalau mereka berhenti menjadi penjala ikan dan akan dijadikan penjala manusia. Tetapi para murid ini tidak melakukan hal itu, saudara. Ini sangat-sangat bagus untuk kita contoh, saudara. Bagaimana pada saat kita mendengarkan suara Tuhan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam telinga kita, mari kita ikuti, saudaraku. Jangan abaikan, jangan tunda, jangan mengeraskan hati, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, ayo kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena melayani Tuhan itu bukan harus jadi orang hebat. Bukan harus jadi orang yang pintar. Para murid yang barusan kita baca 4 orang ini adalah orang yang sederhana. Nelayan, saudara. Nelayan. Nelayan itu bagi kita adalah orang yang sederhana. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya memanggil orang kaya, saudara. Orang yang paling sederhana seperti para murid ini dipanggil menjadi pengikutnya, menjadi pelayannya, dipakai menjadi penjala manusia. Saudara dan saya yang sederhana, yang tidak hebat, yang tidak pintar, dapat dipakai oleh Tuhan. Dapat dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya para murid ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Saudara dan saya juga dapat dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Yang penting kita bersedia. Yang penting kita memberikan respon yang positif. Bersedia menerima panggilannya, ajakannya, perintahnya. Itu yang paling penting. Setelah kita bersedia, saudaraku, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan tugas yang mulia ini. Kalau Tuhan memanggil saudara dan saya melakukan tugas yang besar, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan melengkapi diri kita agar kita mampu melakukan tugas yang berat itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Buktinya kita lihat para nelayan yang sederhana dipakai oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita meresponi panggilan Tuhan dengan taat, dengan sukacita, dengan segenap hati? Jangan menunda, jangan mengabaikan. Inilah saatnya. Kalau Tuhan mau pakai kita saat ini, mari kita respon dengan segenap hati. Dan yakinlah saudaraku, sesederhana apapun kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa di hadapannya. Karena itu saudaraku, jangan menunda. Jangan mengeraskan hati. Pada saat Tuhan menyentuh hatimu dan berbisik dalam telingamu, berbisik dalam hatimu, dengarkan baik-baik apa panggilan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan turuti apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan dapat memakai semua kita tanpa terkecuali menjadi pelayannya. Karena itu jadilah umat-umat Tuhan yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, menjadi penjala manusia, melayani Tuhan dengan materi kita, melayani Tuhan dengan potensi kita, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memampukan saudara dan saya melakukan tugas yang mulia itu. Kiranya kita sebagai umat Tuhan tidak akan menunda pada saat Tuhan berbicara, pada saat Tuhan mengetuk pintu hati kita, kita terima dengan senang hati dan kita lakukan dengan senang hati, dan yakinlah bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan tugas yang mulia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Pada saat Tuhan memanggil kami dengan berbagai cara untuk kemuliaan bagi nama-Mu, biarlah kami Tuhan tidak akan menunda panggilan Tuhan, tidak akan mengabaikan apa yang Tuhan katakan kepada kami, tidak akan mengeraskan hati. Karena Tuhan akan memampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami memberikan respon yang baik terhadap panggilan-Mu, Tuhanlah yang memperlengkapi kami. Kalau Tuhan memanggil kami pada saat ini Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melalui pembangunan pastori di tempat ini, biarlah hati kami dengan senang hati melakukannya.
Meskipun mungkin kami bukan orang yang banyak dana, tetapi kami percaya Tuhan akan mengaruniakan kepada kami kemampuan sehingga kami dapat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Pakailah kami semua untuk melakukan pekerjaan-Mu. Pakailah kami semua menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Salum, Minggu 11 Juli 2001. 1. Kami mengucapkan selamat datang dan berbakti kepada seluruh jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami. 2. Kebaktian hari ini firman Tuhan dilayani Ibu Pendeta Rohani Siregar MPDK. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. 3. Diberitahukan kepada jemaat bahwa hari ini, Minggu tanggal 11 Juli 2021, akan diadakan persembahan khusus untuk misi. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan, tanggal 18 Juli 2021, akan diadakan persembahan khusus untuk diakonia. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 5. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kita sedang membangun pastori. Dana yang dibutuhkan tahap pertama sekitar 140 juta. Kita perlu bertolong-tolongan dengan uang atau material. Wujud pertolong-tolongannya dapat diserahkan kepada panitia atau ditransfer ke nomor rekening 04178000667562 atas nama Gereja GKRI Salom Taman Cibodas. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 6. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dana pembangunan pastori kita semakin tipis, sehingga kemungkinan besar pembangunan akan terhenti. Sebab itu kita bertolong-tolongan, baik dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus memberkati. 7. KPM melayani dan mengembangkan pos PI. Sebab itu KPM mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos PI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian baik melalui doa dan persembahan serta membeli beras KPM. Terima kasih untuk kerjasamanya. 8. Diingatkan kepada kita semua bila masuk dan berada di lokasi gereja bahkan keluar rumah agar memakai masker. Kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 9. Bagi Bapak Ibu yang mentransfer perpuluhan atau persembahan melalui bank agar mengirimkan tanda pengirimnya kepada Pendeta Yunus atau Andreas supaya dapat dimasukkan dalam warta. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 10. Persekutuan Youth Community untuk sementara diliburkan. Seluruh pemuda dan remaja harap maklum. Tuhan Yesus memberkati. 11. Persembahan minggu lalu dapat kita baca dalam WA Group. 12. Petugas ibadah juga dapat kita baca dalam warta jemaat. 13. Anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini, Bapak Indra Nadadap 13 Juli, Ibu Teti Winiati 14 Juli, Julio Pratama 14 Juli, Ibu Arta Manulang 15 Juli, Ibu Veronica Suci Endang Titiwati
16 Juli, Gembala Sidang, Majelis, dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. 14. Persembahan untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening gereja kita. Demikianlah warta jemaat hari ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat dan menutup ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di penghujung ibadah kami datang menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan, kesulitan, masalah yang kami hadapi. Kami datang memohon belas kasihan Tuhan atas kami. Curahkan berkat-Mu atas kami umat-Mu, karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu. Berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berduka, untuk Ibu Lili Rusli. Tuhan berkati, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan kepada Ibu Lili sekeluarga, agar mereka tabah menghadapi kedukaan yang mereka alami, karena Engkau sudah memanggil Pak Rusli ke pangkuan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan diisolasi mandiri, Tuhan jamah, untuk Ibu Ronika, untuk keluarga Pak Agus Abigail, untuk keluarga Bang Ian, untuk keluarga Pak Wening, untuk Pak Wening sendiri. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Karena kami percaya Engkaulah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit dari saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati pencarian, penghasilan, pekerjaan, usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Sehingga itu menjadi sumber berkat-Mu bagi setiap kami jemaat Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk dana yang kami butuhkan untuk pembangunan pastori, Tuhan berkati. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu. Sehingga pembangunan pastori ini boleh dilanjutkan dan dapat diselesaikan dengan baik. Berkati kami semuanya, pakai kami untuk ambil bagian dalam pembangunan pastori ini. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Kami bersyukur Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun kepada saudara-saudara kami. Untuk Bapak Indra Nadabdab, Ibu Tuti Wiyanti, untuk Julio Pratama, untuk Ibu Arta Manulang, untuk Ibu Veronika Suci Endang. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar mereka dapat Tuhan Yesus melihat kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup mereka. Kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Curahkan berkat-Mu atas kami. Berikan yang terbaik bagi kami. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati setiap petugas yang sudah melayani-Mu pada saat ini. Pakai kami untuk terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan meteraikan dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.